Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa li kulli minhum was-sahabati wal qarabati wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila ruhi sayyidina al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-faqih muqaddam Muhammad bin Ali al-Alawi. ثم إلى روح قلب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى روح قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس والشيخ علي بن عبد الله البارس وأصولهما وفروعهما. ثم إلى روح قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد. ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن الأطاس صاحب المشهد والحبيب أحمد بن حسن الأطاس صاحب القرقاس وأصولهم وفروعهم. ثم إلى أرواح أصحاب الرباط الحبيب عبد الرحمن المشهور والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الحبيب محمد مهدي والحبيب أبي بكر. ثم إلى روح الحبيب حسن والحبيب سالم وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن عبد بن شهاب وأصولهم وفروعهم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومن أحسن إلينا ومن ظلمنا أو أسأنا إليه سيما والدينا وأستاذنا ومربنا وقدوتنا المرحوم المغفور له والمجاهد في سبيل الله شيخي هجي نور علي
الحجة ميمونة ثم إلى روح المرحوم المغفورة في هدي محمد النور بالهداية النوراني المرحوم المغفور في هدي نور الأنوار بالهداية النوراني وأصولهم وفروعهم ثم إلى sebutkan almarhum kita masing-masing. وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah. Berikutnya kita niatkan untuk para donatur kita, mudah-mudahan senantiasa Allah sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, apa yang telah dikeluarkan Allah ganti dengan yang lebih baik, lebih banyak, lebih halal, lebih berkah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Al-Fatihah yang terakhir untuk kita yang hadir dan jamaah yang berhalangan hadir, yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, yang sedang sulit Allah mudahkan urusannya, yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, dan yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas hutangnya. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah.
Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin jamaah Masjid Babuda yang dimuliakan Allah, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Haji Salukri, yaitu Bapak Haji Sanusi dan Bapak Haji Sukri, para orang tua, para tokoh, para sesepuh yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Jumat tanggal 28 Februari tahun 2025. Itu tanggal hijriahnya, tanggal masehinya. Tanggal hijriahnya kira-kira tanggal berapa Bapak sekalian? Tanggal 29. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar besok kita sudah masuk Ramadan. Kalau besok Ramadan berarti malam ini tarawih. Cuman kalau pemerintah masih harus melakukan ruqyah. Kalau Muhammadiyah sudah memastikan dengan ilmu hisab bahwasanya Sabtu Ramadan. Pemerintah sore hari ini akan mengerahkan seluruh timnya ke seluruh keseantero wilayah di Indonesia. Nanti dilihat apakah hilal Ramadan itu sudah ada atau belum. Kalau hilal Ramadan sudah ada, maka berarti besok kita masuk Ramadan. Ramadannya bareng berarti sama Muhammadiyah ya. Tapi kalau seandainya hilal Ramadan belum terlihat, maka Ramadannya hari Ahad, hari Minggu berarti ya. Cuman setelah dilihat, diperhatikan, kemungkinan besar kita Ramadannya bareng, karena bulan kemarin itu sudah 3 derajat ya. Kemungkinan besok atau malam ini itu sudah terlihat hilal Ramadannya. Jadi kemungkinan besar kita Ramadannya bareng hari Sabtu ya, kemungkinan besar. Karena tadi bulan sabitnya hilalnya sudah 3 derajat. Tapi kita masih nunggu sidang isbat ya nanti sore. Iya, kalau sidang isbat dari pemerintah bahwa hilal Ramadan sudah terlihat, berarti malam ini kita sudah mulai tarawih, besoknya sudah mulai puasa. Kemudian imam tarawih nanti menjelaskan Pak, bahwasanya di malam pertama Ramadan kita harus berniat puasa Ramadan. Bagaimana niat puasa Ramadan? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadana atau Ramadani. Secara bahasa sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Zainuddin di dalam Fathul Mu'in, yang betul adalah Ramadani pakai kasroh ya. Karena Ramadan walaupun ismul ladzi la yansharif tapi dia mudhof, jadi menerima kasroh. Ramadani mana mudhof ilaihnya? Hadhis sanati. Ramadani hadhis sanati. Cuman yang baca Ramadana juga nggak apa-apa, jangan disalahin. Walaupun secara bahasa itu kurang tepat, tapi secara makna betul. Jadi mau Ramadana, mau Ramadani silakan. Yang nggak boleh itu Maradona. Maradona di ta'ala main bola.
Itu niatnya Imam Syafi'i, Pak. Dan niatnya Imam Syafi'i itu berlaku hanya untuk satu hari. Makanya niat Imam Syafi'i ini harus terus diulang setiap malam. Kalau seandainya lupa niat, maka puasanya tidak sah. Maka untuk mengantisipasi jikalau satu ketika ada di antara kita yang lupa niat, biasanya yang lupa niat itu yang gak ikut taraweh ya. Ketika kita pergi keluar ada urusan, kan gak ikut taraweh tuh, biasanya lupa niat, Pak. Maka untuk mengantisipasi yang lupa niat, karena kan kalau dalam madzhab Syafi'i konsekuensinya kalau lupa niat maka puasanya nggak sah. Nah, ada solusinya, yaitu dengan melakukan niat Imam Malik, yaitu niat puasa Ramadan satu paket 1 bulan penuh. Makanya Imam di malam pertama selain mentalqinkan niat Imam Syafi'i, juga harus mentalqinkan niat Imam Malik. Nawaitu shauma syahri Ramadan. Nah kalau Imam Malik kullihi fardhon lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh, sepaket, paket lengkap, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi ketika kita lupa niat, maka puasanya tetap sah ya. Karena tadi sudah ikut niat Imam Malik puasa 1 bulan penuh. Nanti Imam Masjid Babul Huda jangan lupa itu ya, mentalqinkan 2 niat. Niat pertama, niat puasa Ramadan untuk hari esok. Niat kedua, niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian pada kitab fikih tematik, yaitu tentang pembatalan puasa. Kita lanjutkan kajian yang kemarin. Saya ulas sedikit. Jadi buku yang kita baca adalah buku karangan saya sendiri. Dari tahun 2017 saya sudah rampung mengarang buku ini. Mungkin nggak layak disebut buku juga ya, karena cuma 17 halaman. Ya disebut buku saku lah Pak ya. Judulnya kompilasi hukum terkait pembatalan puasa, beberapa hal yang dapat membatalkan puasa dari era klasik sampai modern. Jadi di dalam buku ini disebutkan ada 5 hal yang dapat membatalkan puasa. Pertama, masuknya sesuatu ke dalam tubuh. Ini sudah dibahas Pak ya. Jadi ada benda benda luar tubuh kita masuk ke dalam tubuh, itu dapat membatalkan puasa. Nah, pada poin yang pertama ini ada 10 kasus, 10 permasalahan yang sudah kita bahas. Bagaimana hukum pakai obat tetes mata, pakai cotton bud, obat tetes telinga, hukum berendam, hukum kumur-kumur di siang hari Ramadan dan lain sebagainya. Ini sudah kita bahas. Sudah kita bahas juga hukum apa? Merokok dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan memasuki poin yang kedua, yaitu adanya sesuatu yang keluar dari tubuh kita. Kalau yang pertama tadi apa? Adanya sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Sekarang adanya sesuatu yang keluar dari tubuh kita. Nah, di sini ada 6 poin atau 6 kasus, 6 masalah yang akan dibahas. Yang pertama yaitu keluarnya darah haid dan darah nifas. Kalau ini jelas Pak ya, dapat membatalkan puasa. Atau bahkan orang yang sedang haid dan sedang nifas memang sedari awal sudah tidak boleh berpuasa, artinya wajib tidak berpuasa. Cuman PR-nya nanti si perempuan haid nifas ini hanya wajib mengkodok saja, bayang.
Sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari, kunna nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Kata Sayyidah Aisyah, kami para perempuan diperintahkan untuk mengqada puasa, tapi tidak diperintahkan mengqada sholat. Karena kalau diperintahkan mengqada sholat berat. Coba perempuan haid biasanya berapa hari? 7 hari. Sementara sholat yang ditinggalkan sehari 5 kali. 5 kali 7 berapa? 35 kali sholat yang harus diqada. Nah, itu berat. Makanya ini merupakan sebuah keringanan dari Allah bahwa perempuan itu tidak diperintahkan untuk mengqada sholat. Akan tapi kata Sayyidah Aisyah, kami diperintahkan untuk mengqada puasa. Puasa yang ditinggalkan berapa hari? 7 hari. Maka dia harus mengqadanya selama 7 hari pula tanpa bayar fidyah, qada saja. Mungkin yang banyak ditanyakan perempuan seperti ini, Pak Ustaz, boleh tidak mengqada puasa Ramadan di bulan Syawal? Kan puasa Syawal sunnah ya. Di dalam Sahih Muslim kata Nabi, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian dia melanjutkan dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa 1 tahun penuh. Jadi nanti Pak, selepas puasa Ramadan, sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal. Cuman pertanyaannya gini, apakah puasa qada Ramadan bisa dirangkap dengan puasa sunnah Syawal? Jadi sekalian puasanya, niatnya 2, puasanya 1 hari. Pertama niat qada Ramadan, yang kedua niat puasa sunnah Syawal. Apakah boleh ataukah tidak? Ini sudah sering kita bahas ya. Jawabannya adalah para ulama berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan, ada yang mengatakan tidak boleh. Bisa dilihat di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur. Juga bisa dilihat di dalam Tuhfatul Muhtaj karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dan Nihayatul Muhtaj karangan Imam Rabi. Jadi walhasil seperti ini, Pak. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Berdasarkan hadis summa atba'ahu sittan min Syawal. Artinya apa? Selesaikan dulu Ramadannya, baru puasa Syawalnya. Itu berdasarkan zahirul hadis. Secara tekstual hadis mengatakan seperti itu. Ramadan dulu selesaikan baru Syawal. Artinya apa? Tidak boleh menggabung qada Ramadan dengan puasa sunnah Syawal. Nah, berbeda dengan Syekh Ibnu Hajar dan Imam Romli. Beliau mengatakan boleh menggabung qada Ramadan dengan puasa sunnah Syawal. Kenapa? Karena qada Ramadan ibadah maksudah, sementara puasa sunnah Syawal ibadah ghairu maksudah. Ibadah inti dengan ibadah yang tidak inti boleh digabung. Dalam kaidah fikih disebut dengan al-ibadah allati tandariju tahtal ukhra. Ibadah yang bisa dirangkap dengan ibadah yang lainnya. Ini seperti sholat tahiyatul masjid dan duha. Bapak jam 8 pagi masuk masjid, sholat 2 rakaat, niatnya duha dan tahiyatul masjid, boleh tidak? Boleh. Karena sholat duha adalah sholat ibadah maksudah, ibadah inti. Dan sholat tahiyatul masjid bukan ibadah inti, ghairu maksudah. Yang penting ada formalitas sholatnya. Nah, maka boleh digabung. Nah, sama qada Ramadan dan puasa Syawal kata Ibnu Hajar dan Imam Romli. Atau bahkan kalau puasa Syawalnya itu bertepatan dengan puasa Ayyamul Bid dan Senin Kemis, bisa 4 niatnya, Pak. Niat puasa, niat qada
Ramadan, sunnah Syawal, sunnah Senin Kemis, sunnah Ayyamul Bid. Inilah ya beruntungnya ngaji, beruntungnya punya ilmu. Sekali mendayung 40 terlewati, mantep. Ya, jadi amalnya sedikit tapi pahalanya banyak, betul kan? Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi perempuan haid nifas tidak boleh berpuasa, PR-nya nanti cuman kodok saja, tidak wajib bayar fidyah. Yang kedua, muntah. Apakah muntah dapat membatalkan puasa atau tidak? Ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Minhajul Talibin. Beliau mengatakan, apabila disengaja maka batal puasanya, sekalipun tidak ada sesuatu yang masuk kembali ke dalam perut. Bapak sakit enggak, mual enggak, akhirnya pura-pura muntah. Muntahnya disengaja ya, dipancing-pancing dia muntah. Maka kata Imam Nawawi, ini adalah satu perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Sekalipun tidak ada sesuatu sedikit pun dari muntah tersebut yang kembali masuk ke dalam perut, nggak ada yang ketelen sama sekali, maka tetap membatalkan puasa. Yang kedua, apabila tidak disengaja seperti sakit, mual, ibu hamil dan lain sebagainya, bagaimana hukumnya? Maka tidak batal puasanya, dengan syarat tidak ada sesuatu apapun yang kembali masuk ke dalam perut. Jadi ketika kita muntah tidak disengaja karena sakit dan lain sebagainya, maka tidak batal puasanya. Cuman PR-nya itu Pak, jangan sampai bekas muntahnya ini kembali tertelan ke dalam perut. Kalau kembali tertelan itu sengaja, sementara Bapak mampu membuangnya, maka batal puasanya. Ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Abu Dawud. Man dar'ahu qai'un wa huwa sha'im falaysa 'alaihi qada wa in istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang tidak sengaja muntah sementara dia sedang berpuasa, maka tidak ada qada baginya. Tapi barang siapa yang sengaja muntah, maka hendaklah dia mengqada puasa tersebut. Ini Pak, yang kedua, hukum muntah. Jadi muntah itu kalau disengaja batal, kalau tidak disengaja tidak batal. Yang ketiga, keluar air mani. Nah ini kira-kira bagaimana ketika puasa Ramadan keluar air mani, keluar sperma? Apakah keluar sperma dapat membatalkan puasa atau tidak? Di sini ada beberapa keadaan. Pertama, mengeluarkan air mani dengan tangan, maka batal puasanya, baik dengan cara yang haram seperti mengeluarkannya dengan tangan sendiri, atau dengan cara yang halal seperti dikeluarkan oleh tangan istri. Jadi keadaan pertama yaitu onani. Kira-kira onani ini bahasa kitanya apa Pak? Bahasa orangnya bahasa Tegal Gede, onani tahu, ngocok. Iya begitu dah pokoknya ya, onani ya, ngocok. Apakah membatalkan puasa atau tidak? Di sini disebutkan bahwasanya onani sampai keluar air mani maka dapat membatalkan puasa, baik onani yang halal ataupun onani yang haram. Onani yang halal seperti apa? Onani dengan tangan istri. Bapak ingin berhubungan badan dengan istri sementara istri sedang haid, yaitu cara berhubungan badannya adalah dengan dionanikan dengan istri.
Jadi cara hubungan badan dengan istri yang haid itu Pak, istri jangan telanjang bulan ya, tapi istri harus pakai pakaian yang menutupi kemaluannya. Mohon maaf, pakai CD doang istrinya misalkan. Walaupun di sini khilaf para ulama apakah harus ditutupi dari pusar sampai lutut atau tidak. Kita ambil yang gampang aja deh. Hubungan badan dengan istri yang haid, istri yang penting pakai CD Pak ya. Jangan sampai kubul duburnya itu terbuka. Kalau suami boleh freestyle, gaya bebas, nggak pakai sehelai pun ya, bercumbu-cumbu boleh, kecuali area kemaluan si istri jangan disentuh Pak ya, apalagi hubungan badan. Bagaimana cara mengeluarkan spermanya, air maninya, yaitu dengan cara dionanikan dengan tangan istri. Ada yang nanya Pak Ustaz, dengan selain tangan boleh nggak? Bulan bahasa boleh. Enggak, semuanya menang ya. Jangan diperinci Pak. Pakai apanya jangan diperinci, menang kawan. Ya, yang tidak boleh itu ketika perempuan haid adalah memasukkan kemaluan ke lubang kubulnya, apalagi ke lubang duburnya, itu yang tidak boleh. Lubang-lubang yang lain boleh, walaupun makruh. Sampai sini paham Pak ya? Walaupun boleh, usahakan Pak jangan dilakuin ya, karena gini kata Sayyidah Aisyah, ma ra'aitu minhu wa la ra'a minni. Saya hubungan badan dengan Rasul, walaupun hubungan badan saya tidak pernah melihat aurat Rasul, dan Rasul pun tidak pernah melihat aurat saya. Jadi Pak, walaupun hubungan badan dengan istri, usahakan jangan sampai melihat ya, apalagi diperhatiin betul, itu jangan. Makanya matiin lampu, daya matiin lampu, itu adab-adab berhubungan badan. Walaupun boleh melihat kemaluan satu dengan yang lainnya, aurat satu dengan yang lainnya, tapi lebih afdol jangan sampai melihat ya. Sampai sini paham Pak ya? Berarti onani dengan tangan istri boleh nggak? Boleh ya. Cuman kalau dilakukan di siang hari Ramadan hukumnya haram dan dapat membatalkan puasa. Itu onani yang halal. Yang kedua, onani yang haram. Bagaimana onani yang haram? Onani yang haram adalah onani dengan tangan sendiri. Kata Imam Syafi'i, beliau berdalil dengan famanit kago waro adzalika faulaika humul adun. Onani dengan tangan sendiri hukumnya haram, kecuali dalam keadaan apa? Darurat. Bagaimana keadaan daruratnya? Bapak dijebak sama jablay Pak, ini saya mau nyeritain dalam keadaan darurat. Bapak dijebak sama seseorang lah, dikurung di dalam kamar berdua sama wanita. Kebetulan wanitanya mohon maaf PSK, sengaja Bapak dijebak biar zina ya. Akhirnya apa? Pas Bapak sadar, udah di kamar hotel berdua sama perempuan, dikunci dari luar, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini kalau misalkan Bapak tidak onani, maka khawatir terjerumus kepada perbuatan zina. Akhirnya apa? Bapak onani, pakai tangan sendiri. Ameh lese si otongna kan geus lese mah kuat ke kamar mandi onani. Akhirnya apa? Bilang sama si perempuannya tuh geus keluar, geus beak, geus pae. Nah itu onani dalam keadaan darurat ya. Al-akhdhu bi akhafid dararain, mengambil salah satu dari dua dosa. Jadi dosa yang diambil dosa yang paling kecil daripada zina Pak ya. Nah itu kalau di pengajian pemuda Pak, saya ceritanya cerita yang ekstrim ya. Sekarang di sini mah jangan ekstrim lah ya. Iya. Nah jadi seperti itu ya. Itu kalau onani dengan tangan sendiri hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat. Ampun
langsung sorangan aja kalau HP darurat ya, darurat itu banyak. Iya. Nah itu keluar air mani ya. Jadi onani baik yang halal ataupun yang haram, jika dilakukan di siang hari Ramadan, hukumnya haram. Kalau sampai keluar air mani maka dapat membatalkan puasa. Yang kedua, keluar air mani karena bersentuhan kulit dengan wanita bukan mahram, seperti berpegangan tangan, berciuman, berpelukan, maka batal puasanya. Ya, Ramadan nyambut awewe, mantep ya. Ya, Pak Majikan teranteng hes, ulin keluar mau mobil, ayah budak kuliahan diangkut. Akhirnya apa? Akhirnya mohon maaf melakukan sesuatu yang haram, tapi bukan hubungan badan ya. Kalau hubungan badan tentu ini zina besar. Ini melakukan zina kecil Pak, pegangan tangan, ciuman, pelukan, akhirnya keluar air mani, maka itu dapat membatalkan puasa. Yang ketiga, keluar air mani karena melihat dan menghayal. Kalau tadi kan bersentuhan, berciuman, berpelukan. Nah yang ketiga ini tanpa sentuhan, tapi hanya melihat atau berhayal. Siang hari Ramadan bukan TikTok, nyele anu goyang-goyang, hati-hati nih Pak. Ya, hati-hati. Sekarang fitnah maksiat sudah gampang sekali untuk diakses ya. Kalau di media sosial kan banyak perempuan yang bergoyang-goyang. Nah, bahasanya pargoy ya. Nah, itu dia melihat di media sosial kemudian syahwat, lalu keluar air mani. Ini tanpa sentuhan ya, tanpa sentuhan apapun. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak membatalkan puasa, sekalipun diulang berkali-kali karena tidak ada sentuhan. Jadi keluar air mani dengan cara melihat saja itu tidak membatalkan puasa. Nah, cuman walaupun tidak membatalkan puasa, tapi itu dapat membatalkan pahala puasa. Hati-hati. Kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang puasa tapi puasanya sia-sia, bukan ain-ain. Puasanya sia-sia. Artinya apa? Dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja, sementara pahalanya tidak dapat. Kenapa tidak dapat pahala? Tadi karena puasanya sambil bermaksiat. Puasanya cuma perut saja, matanya bermaksiat, melihat yang haram. Maka ya kemungkinan besar puasa tapi tidak ada pahala, atau ada pahalanya tapi pahalanya sedikit, tidak sempurna, tidak 100%. Mungkin kalau kita teliti Pak, itu tergantung berapa banyak kita maksiatnya. Jadi kalau maksiatnya itu full 1 hari penuh, maka ya tidak ada pahalanya. Tapi kalau maksiatnya cuma sebentar aja, buka HP, mantep nih, dinikmatin bangsa semenit 2 menit. Nah itu pahalanya tidak habis total, cuma mungkin berkurang saja ya. Nah jadi hati-hati Pak, di bulan puasa jaga mata, jangan sampai karena kita melihat aurat akhirnya timbul syahwat sehingga mengurangi pahala puasa. Nah tapi ala kulli hal, keluar air mani karena sebab melihat itu tidak membatalkan puasa. Juga karena sebab menghayal, menyentuh tidak, melihat tidak, tapi menghayal. Mau tidur siang sambil menghayal. Nah ini tidak membatalkan puasa, walaupun dia keluar air mani. Cuman tadi hati-hati, walaupun tidak batal puasa, tapi dapat mengurangi pahala puasa. Langsung yang keempat, keluar air mazi. Tadi yang ketiga kan keluar air mani. Keluar air mani itu dilihat bagaimana cara dan sebabnya ya.
Kalau keluar air maninya tadi, ini masih berbicara air mani ya, air mani belum kita bahas. Kalau air mani itu keluarnya karena hubungan badan, karena sentuhan, pelukan, ciuman dan lain sebagainya, itu dapat membatalkan puasa. Tapi jika keluarnya hanya sekedar lewat penglihatan atau melalui khayalan, maka tidak batal. Itu hukum air mani. Sekarang air mani. Ini kira-kira Bapak sudah tahu ya perbedaan air mani dan air mani. Ini sudah kita jelaskan bahwa air mani itu keluar karena dorongan syahwat yang terpenuhi. Sementara air mani keluar karena dorongan syahwat yang tertahan. Contoh, Bapak sedang bercumbu dengan istri. Ini persiapan mau hubungan badan. Kan bercumbu dulu ya. Ketika bercumbu timbul syahwat. Tapi kemudian anak yang masih kecil nangis. Jam 1 malam, jam 2 malam. Akhirnya kan Bapak batal hubungan badan nggak jadi. Biasanya itu ada cairan yang keluar, yaitu air mani. Nah, air mani adalah cairan dari dalam tubuh kita yang keluar lewat kemaluan karena syahwat yang tertahan, syahwat yang tidak terlampiaskan. Itu jadinya keluar air mani. Atau ketika bercumbu sebelum hubungan badan dengan istri sudah keluar mani duluan ya. Nah, bahasa kitanya udah basah. Nah itu air mani. Atau misalkan syahwat tadi, syahwat yang tidak terpenuhi. Bapak di luar syahwat melihat perempuan tapi tidak sampai berhubungan badan. Mohon maaf, ini fikih itu harus jelas ya. Kalau laki-laki itu kemaluannya sampai berdiri, Pak, berdiri kencang. Ya, kemudian tidak terlaksanakan, tidak terlampiaskan, kecil lagi kemaluannya. Setelah itu biasanya ada apa? Air cairan yang keluar. Nah, itu namanya mani. Jadi air mani itu cairan dari dalam tubuh kita yang keluar dari kemaluan depan akibat dorongan syahwat yang terpenuhi. Sementara mani karena dorongan syahwat yang tidak terpenuhi atau tertahan. Nah, ini hukumnya beda, keluar mani dan keluar mani. Nah, mani adalah cairan bening dan lengket yang keluar ketika dalam kondisi syahwat, tidak sampai memuncrat. Beda dengan air mani. Kalau air mani itu kan keluarnya loncat, Pak ya. Kalau air mani tidak, air mani itu mengalir biasa. Dan setelah keluar tidak menyebabkan lemas. Beda dengan mani. Kalau air mani habis keluar kita apa? Lemes, Pak ya. Kalau mani tidak menyebabkan lemas. Nah, sampai akhir ya. Nah, kita langsung hukumnya saja. Bagaimana hukumnya? Di dalam kitab Al-Majmu'ah Al-Minhaj, Imam Nawawi mengatakan, adapun hukum keluar mani sementara ia sedang berpuasa maka tidak membatalkan puasa. Langsung yang kelima, bekam. Saat berpuasa dibekam, bagaimana hukumnya? Tidak membatalkan. Di dalam Sahih Bukhari Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa shaim. Rasulullah pernah dibekam ketika beliau sedang berpuasa. Jadi berbekam saat puasa itu tidak jadi masalah. Begitu pula dengan fasdu. Nah, fasdu itu apa, Pak? Ya, mengeluarkan darah lewat ya di tangan ya. Dulu fasdu ini lewat jidat, sekarang itu lewat tangan. Nah ini, jadi kalau kita fasdu, Pak, badan itu jadi ringan, jadi enteng, ya. Kemudian mengeluarkan berbagai macam penyakit. Di Karawang ada, di Grand Wisata ada fasdu ya. Tahu fasdu, entar nanya-nanya deh. Ya, itu sama 11-12 sama bekam, mengeluarkan darah kotor. Kalau bekam dari punggung, kalau fasdu dari tangan.
dari kaki juga bisa, dari jidat juga bisa ya. Itu ke badan nanti ringan Pak. Bapak udah nggak usah takut lagi makan nasi padang, sikat terus ya. Nah, itu tidak membatalkan puasa, silakan. Yang keenam, donor darah. Sama, donor darah pun tidak membatalkan puasa. Kenapa? Kiasnya terhadap bekam. Syekh Abdullah Mahfuz Al-Haddad mengatakan, ini di dalam kitab beliau Al-Wajiz fi Ahkamis Siyam dan Fatwa Ramadan. Beliau mengatakan bahwa donor darah merupakan upaya mengeluarkan darah dari dalam tubuh dan ini menyerupai bekam, sehingga Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad mengkiaskannya dengan bekam. Artinya donor darah tidak membatalkan puasa karena dikiaskan dengan bekam. Nah, itu poin yang kedua Pak ya. Jadi adanya sesuatu yang keluar dari dalam tubuh kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.